Dan saya sarankan lebih baiknya kawan-kawan ini tidak usah membuat file baru, tapi cukup menyimpan file yang dari contoh ini ya. Sebelum kita impor, kita harus siapkan dulu file Excel yang sesuai dengan apa yang diminta oleh IPOS 5 ini. Di sini ada contoh file ya, silakan diklik contoh file. Lalu akan terbuka file Excel, di mana di bagian bawah ini tertulis ada beberapa sheet ya, data item satu harga, data item satuan, data item level, dan data item jumlah. Kali ini kita akan coba dari yang paling sederhana dulu, yaitu data item satu harga. Nah, di sini sudah ada kolom-kolomnya, dan kolom-kolom ini tidak boleh diubah ya. Jadi kawan-kawan harus mengikuti kolom-kolom yang ada ini, dan saya sarankan lebih baiknya kawan-kawan ini tidak usah membuat file baru, tapi cukup menyimpan file yang dari contoh ini ya. Kita simpan, umpamanya kita taruh di tempat yang lain ya, misalnya di desktop ini ya. Ini filenya kita simpan di desktop ya, lalu kita isi kolom-kolomnya ini sesuai dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, di sini sudah ada contoh ya, item yang sudah ditulis di sini. Kita bisa pelajari detailnya agar nanti kawan-kawan tidak salah di dalam mengisikan kolom-kolomnya ini ataupun tidak bingung ya. Yang pertama yang harus diketahui ini ya, di baris pertama ini ada tulisannya, baris ini jangan dihapus dan jangan diganti ya. Jadi ini harus ditaati, ini tidak boleh dihapus ya. Jadi kita tinggal ikuti contoh yang sudah ada, dan contoh yang sudah ada ini pun saya sarankan jangan dihapus dulu, tapi kawan-kawan langsung tuliskan aja item-item yang kawan-kawan miliki di bawahnya. Nanti kalau sudah selesai semua, ketika mau kita impor, baru item contoh ini kita hapus agar tidak ikut terimpor. Oke, dari kolom pertama kode item ya, kode item ini boleh diisi angka, boleh diisi huruf, boleh juga diisi angka dan huruf, campuran angka dan huruf seperti contoh ini ya, B0001, B0002 ya, boleh seperti itu, atau kalau mau angka semua juga boleh. Nah, yang perlu kawan ketahui bahwa di kolom kode item ini harus tipenya teks ya. Jadi meskipun nanti kawan-kawan masukkan kodenya adalah angka, tapi harus formatnya teks. Jadi sebelum kawan-kawan mengisikan kolom kode item ini dengan angka, sebaiknya ini format selnya kita ubah dulu ya. Format sel kita ubah menjadi teks. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah teks, maka kalau kita ketik angka, dia akan dianggap sebagai teks, misalnya seperti ini, 01001 ya. Dia tidak ke kanan, kalau angka kan ke kanan ya, kalau ini dia rata ke kiri, dan ada tanda warna hijau di pojok kiri atas ini ya, dia jadi berupa teks. Oke. Nah, kalau kawan-kawan ingin urutkan kode ini juga bisa ditarik seperti biasa ya, seperti ini ya, 01, 01, 00 dan seterusnya seperti ini. Lanjut ke kolom yang kedua, kode barcode. Di sini kawan-kawan isi dengan kode barcode yang ada di produk ya. Kalau produk yang dibuat dari pabrik biasanya sudah ada barcode-nya ya. Nah, barcode itu tinggal kawan-kawan scan menggunakan barcode scanner, nanti angka-angkanya akan muncul ya langsung di sini. Jadi
kalau kawan-kawan akan memasukkan barcode yang ada di kemasan produk, cukup tancapkan barcode scanner ke port yang di komputer ya, biasanya USB, kemudian langsung barcode scannernya itu dapat digunakan untuk men-scan kode barcode yang ada di kemasan produk ya. Nanti angka yang ada di kemasan produk, angkanya akan muncul di sini ya. Tetapi kolom barcode ini tidak wajib diisi ya, jadi kalaupun ini dikosongkan nggak bermasalah, artinya tetap bisa diimpor. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, ini nama item. Nama item ini adalah nama yang akan muncul di faktur ataupun di struk yang kita cetak ya. Ini contoh misalnya sabun Lux 100 gram. Nah, maka nanti kata sabun Lux 100 gram ini akan muncul di struk ataupun faktur yang kita cetak untuk pelanggan. Kemudian jenis ini diisi berdasarkan jenis produk ya. Kalau contoh di sini ada M&M, minum-minuman, MKN, makanan. Misalnya ini sabun, termasuknya kosmetik, saya kasih nama kos ya. Penamaan jenis ini terserah kawan-kawan ya, penamaannya mau seperti apa ya. Ini hanya contoh. Kemudian merek ya, merek Lux ya, ini merek harus diisi juga. Kemudian satuan, ini karena kita pakai data item satu harga, saya pakai satuan piece saja. Kemudian harga pokok ini diisi dengan harga belinya ya, misalnya kita harga belinya 1000, masukin harga 1000. Kemudian harga jual ya, harga jual ini karena satu harga, berarti harganya hanya satu ya, fix misalnya 2000. Kemudian stok awal, pengertian stok awal adalah stok yang sudah kita miliki ketika kita mulai menggunakan software IPOS 5 ini ya. Untuk kawan-kawan yang sudah jalan usahanya, sudah memiliki stok ya, bisa jadi ketika pertama kali menggunakan program IPOS 5 ini sudah memiliki stok ya. Maka stok yang ada jumlahnya berapa itu dimasukkan di sini ya. Misalnya saya masukkan 10 karena saya memiliki 10 item ketika saya mulai menggunakan program ini misalnya ya. Kemudian stok minimum. Stok minimum ini adalah berapa minimal yang harus kita miliki agar tidak sampai kehabisan stok ya. Misal sabun Lux ini laris ya, sehingga saya minimal harus punya minimal stoknya 5 misalnya ya. Kemudian tipe item. Nah, tipe item ini kita isinya angka 1 atau angka 2 ya, dimana angka 1 kalau berupa barang, angka 2 kalau berupa jasa ya. Karena ini barang saya kasih angka 1, tapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini pun formatnya teks ya, jadi harus formatnya kita ganti dulu ya, format selnya menjadi teks. Oke, kita masukkan angka 1. Kemudian menggunakan serial, ini diisinya N atau Y, dimana N itu maksudnya no kalau barangnya tidak mengandung nomor serial ya, dan Y kalau barangnya mengandung nomor serial. Barang bernomor seri itu biasanya ada pada barang-barang elektronik seperti HP, kamera ya, itu biasanya ada nomor serialnya ya. Kalau kawan-kawan memiliki barang elektronik yang ingin dilacak nomor serialnya, maka di sini diisi huruf Y ya. Nah, kalau barang memiliki nomor serial itu nantinya setiap kali kita menginput pembelian dan juga setiap kali menginput penjualan, program akan meminta diisikan nomor serialnya. Kemudian rak ini diisi nomor raknya ya, tapi tidak harus diisi ya. Contohnya di sini rak 1, rak 2 ya.
Kemudian kode gudang kantor sebaiknya kawan-kawan isi sebagaimana contoh ya UTM, meskipun sebenarnya boleh juga diisi dengan kode lain, tetapi untuk awal-awal kita belajar sebaiknya kita isikan UTM saja karena ini akan ada kaitannya dengan pengaturan di program ya, pengaturan defaultnya di program. Kalau kawan-kawan isi yang lain ya bisa jadi nanti akan membingungkan kawan-kawan sendiri, jadi saya sarankan untuk awal ini diisi UTM saja. Kemudian kode supplier ya, ini boleh diisi boleh enggak. Kemudian keterangan juga boleh dikosongkan, poin boleh kosong. Konsinyasi kita isi Y atau N. N itu no ya, berarti bukan barang konsinyasi, dan Y kalau barang konsinyasi. Namun barang konsinyasi ini kalau kita menggunakan programnya IPOS 5 yang ultimate ya. Kalau yang profesional atau standar belum ada fitur konsinyasinya. Kemudian di sistem HPP saya sarankan pakai FIFO, first in first out ya, ini yang lebih familiar ya. LIFO itu last in first out, ini kurang begitu terima ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Oke, dengan contoh seperti ini akan kita coba impor ya. Ini saya hapus dulu. Saya simpan. Oh ya, kawan-kawan perlu ketahui bahwa format filenya ini adalah XLS ya. Jadi kalau kawan-kawan pakai Microsoft Excel yang 2007 ke atas itu defaultnya dia XLSX, maka harus dibikin ya, dibikin formatnya XLS ya. Kalau kawan-kawan belum tahu caranya, kalau misalnya defaultnya XLS kita bisa save as ya. Kemudian kita misalnya mau taruh di tempat tertentu. Nah di sini ya format filenya di sini save as type-nya ini yang 97 sampai 2003 atau XLS ya. Ini kalau yang 2007 itu biasanya XLSS ya, 2007 yang ke atas ya. Yang ini biasanya. Nah, maka kita tidak boleh menggunakan yang XLSX ini, tapi harus pakai yang XLS. Nah, kita simpan ya, kita timpa ke yang ini. Oke, nah sebelum diimpor ini harus kita tutup dulu filenya ya. Setelah ditutup baru kita cari filenya, tadi saya simpan di desktop. Oke, ini buka. Nah kemudian worksheet ini kita isi ya sesuai dengan worksheetnya tadi, data item satu harga. Kemudian impor header ini tidak perlu dicentang, langsung kita klik proses. Oke, kita bisa cek info proses untuk mengetahui apakah ada error. Ternyata tidak ada error pada proses impor data, berarti aman ya. Kalau kawan-kawan mengimpor data dalam jumlah banyak, ini sangat membantu karena ketika kita impor data dalam jumlah banyak bisa jadi kita kurang teliti sehingga ada item-item yang gagal diimpor ya. Nah kalau gagal diimpor nanti akan dikasih tahu di sini ya, item dengan kode apa yang tidak berhasil diimpor dan akan dikasih tahu masalahnya apa kayak gitu. Oke, kita tutup dan coba kita lihat hasilnya di master data daftar item. Nah ini item-item yang kita tadi ketik di Excel sudah masuk di sini, berikut stok awalnya.